Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kolaborasi kami pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai fasilitator Bapak Edwin Hutabian, pengajar praktek Ibu Nani Sulastri. Dan kami dari kelompok 1, saya sendiri Dian Jaya Fitri, Ibu Dina Sasmito, Ibu Rezidita, Ibu Rini Prasetyawati, dan Ibu Silsilani Caniago. Sebagai pembagi tugas, Ibu Dina sebagai notulen, saya Dian sebagai presenter, Ibu Rezi penanggap, dan Ibu Rini sebagai penjawab, dan Ibu Sil sebagai penanya. Dari hasil kolaborasi kami bersepakat untuk mengaplikasikan katonan ampe di sekolah. Bagi masyarakat Minangkabau, katonan ampe sudah tidak asing lagi. Katonan ampe merupakan aturan yang mengikat bagi putra dan putri Minangkabau dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari. Katonan ampe maksudnya adalah 4 etika dalam berbicara. Masyarakat Minang mempunyai tatanan untuk berbicara dalam keseharian, seperti berbicara kepada orang tua, tokoh masyarakat, pemimpin yang lebih muda, teman sebaya, berbicara kepada menantu atau sumando, maupun di dalam forum. Semakin halus penghayatan seseorang terhadap katonan ampe ini, maka semakin bernilailah keberadaan orang yang bersangkutan. Bagi mereka yang tidak menerapkan katonan ampe dalam berkomunikasi, semakin rendahlah keadabannya, atau istilahnya tidak tahu dina nampe atau tidak tahu adat. Katonan ampe tersebut adalah kato mandaki, kato menurun, kato mendata, dan kato malereng. Pertama, kato mandaki atau kata mendaki maksudnya bagaimana kita menyatakan pikiran kita dengan cara berkomunikasi terhadap seseorang yang posisinya lebih tinggi dari kita, seperti orang tua kita, guru, ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemimpin kita. Hal yang sangat terlarang bila kita memanggil namanya saja atau memberi kata sandang si. Kedua, kata menurun atau kata menurun adalah cara berkomunikasi dengan seseorang yang posisinya di bawah kita atau lebih muda usianya dari kita. Kata menurun ini kadang disalahartikan sebagai sebagian orang. Kata menurun bukan berarti membuang aye kalurah, atau bukan berarti kita bisa berbicara semena-mena. Ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, tetaplah harus juga pandai menghargai dan tidak semena-mena, tidak merasa paling tahu atau yang paling benar. Ketiga, kata mandata atau kata mendatar merupakan cara bertutur kata kepada teman sejawat atau teman sebaya kita. Kepada teman sebaya, tutur kata kita mungkin tidak sebagaimana kepada orang yang lebih tua. Tetapi kata-kata itu tetap harus dalam koridor saling menghargai. Walaupun dengan teman sebaya kita harus tetap saling menghargai dalam berbicara. Tetapi Minang mengatakan diaga mangko diagiah, dijua mangko di Bali, yang artinya dalam berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu dan memberikan jawaban yang tidak menyinggung lawan bicara. Yang keempat, kata melereng atau kata melereng adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak yang rasanya janggal apabila mengungkapkan perasaan atau pikiran kepadanya secara gamblang dan terus terang. Dalam kata melereng ini digunakan kata-kata berkias banding. Umpamanya antara mertua dengan menantu atau sebaliknya. Kata melereng banyak mengandung kata-kata sindiran, ada yang positif dan ada pula yang negatif. Jadi, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang kedua, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang ketiga, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang keempat, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang kelima, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang keenam, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang ketujuh, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang kedelapan, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang kesembilan, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang ke-10, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Yang ke-11, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki
yaitu kami memilih berpihak kepada karakter dan budi pekerti. Berkaitan dengan salah satu pepatah budaya Minang, yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Salah satu filosofi daerah setempat yang tidak bisa diganggu-gugat. Implementasi di sekolah dengan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan menerapkan sumbang 12 untuk wanita, yaitu katonan ampe dalam bertutur. Katonan ampe merupakan salah satu nilai luhur kearifan lokal budaya di Minangkabau. Katonan ampe sangat relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat di dalam bersosialisasi. Penerapan katonan ampe di dalam bertutur kata dan berperilaku dapat menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal budaya daerah Minangkabau. Penerapan katonan ampe sangat sesuai dengan azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, sehingga dapat kita pahami bersama nilai-nilai kearifan lokal budaya Minang tentang katonan ampe sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan kekuatan konteks sosial kultural di Sumatera Barat yang dapat dikontekstualkan dalam pendidikan penguatan karakter murid-murid di sekolah. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur budaya daerah asal yang menjadi penguatan karakter murid, yaitu aplikasi karakter dan budi pekerti. Kami menerapkannya pada penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, kedua sumbang 12 atau sumbang kato. Yang ketiga, memahami katonan ampe di dalam pergaulan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Keempat, membuat slogan peribahasa pepatah Minang yang dipajang di kelas dan di lingkungan sekolah. Tantangan yang dihadapi masih mengutamakan keberhasilan pada aspek pengetahuan. Yang kedua, pengaruh globalisasi mengubah tata nilai dan norma serta tata sosial masyarakat. Selesai masalah, menjadi teladan bagi peserta didik, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajar, mengamalkan katonan ampe di dalam pergaulan di rumah, di sekolah, dan masyarakat, membiasakan sopan santun dengan menerapkan 5S. Aplikasi terkait dengan penerapan katonan ampe dan slogan di sekolah. Yang pertama itu ada slogan mengatakan tiado rotan akapun jadi, tiado kayu janjang di kapyang. Itu merupakan sebuah slogan bagi orang Minang untuk mencari inisiatif kalau mencari jalan keluar solusi dari segala sesuatu kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, foto tentang penerapan 5S, salam, sapa, sopan, santun. Nah, di sekolah masing-masing. Yang ketiga juga foto bersalaman dengan siswa. Pagi-pagi kami sebagai guru membiasakan untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa dari rumah sehingga siswa disambut dengan adanya 5S. Yang keempat juga sebuah slogan lima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Dari peribahasa ini diartikan dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, maka disitulah kita menyesuaikan diri.
Satu kekuatan dari pemikiran Ki Hadi yang dapat diterapkan menebalkan laku murid sesuai konteks sosial budaya daerah, yaitu fokus kepada kato nanampe, kato mandaki, kato mandata, kato manurun, dan kato malereng yang menjadikan budaya sosial di sekolah masing-masing. Di sekolah kami menerapkan hal ini supaya antara anak didik sama anak didik, kemudian hubungan anak didik dengan guru, hubungan anak didik dengan pemimpin itu sudah tertata dengan baik dengan menerapkan kato nanampe. Sebagai hasil notilannya itu dari kolaborasi kami diberikan tanggapan oleh Bapak Arfdi dan tanggapan dari Ibu Rika. Nah, pertanyaan yang muncul di saat kolaborasi yaitu jelaskan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan budaya Minangkabau. Yang kedua, bagaimana kaitan kato nanampe dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkannya di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.